Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman dan rekan-rekan semua serta Bapak Ibu dosen yang terhormat. Ini adalah hari UAS keberapa ini? 1, 2, 3 ketiga di mata kuliah Artificial Intelligence di jam pertama ya. Jadi saya akan coba mengerjakan, ya bukan mencoba ya, tapi saya akan mengerjakan soal ujian. Apa soalnya? Kalau kisi-kisi sebenarnya sudah dikasih ya dari dosen, itu untuk pembuatan aplikasi sederhana. Nah ini udah masuk di sistem, masukkan passwordnya. Ini soal yang pertama, unduh salah satu JDK berikut, perhatikan bahwa Open JDK 11 untuk Windows 6 4-bit. Unduh dan ekstrak ke C Java ya, instalasi tidak diperlukan. Jadi link downloadnya saya coba ini saja, JDK 11. Tapi sebenarnya saya sudah download ya kemarin untuk instalasi juga. Untuk Oracle JDK 8 centang, ini tutorial untuk instalasinya ya berarti. Kemudian di soal yang ke halaman 2 nya ini berapa ya, ada, nah ini Android SDK Resource, ini juga masih langkah-langkahnya. Buka zip folder C Android, ini ekstrak juga resource-nya seperti ini. Jadi yang pertama itu ada Android SDK Requirement Resource, kemudian mendownload komponen keduanya. Ini Android SDK dan resource-nya. Pastikan untuk membaca dan menyetujui lisensi. Diperlukan oleh command line tools. Buka zip C, ini masih sama kayak yang tadi. Kemudian ini untuk basic for Android, ini juga langkah-langkahnya ya. Jadi untuk install basic for Android, nanti konfigurasi path, ini Java nya, soal yang nomor 4. Ini bridge nya ya, ini jadi bridge. Ini buatlah your first program dan buat rekaman videonya 1-5. Nah ini udah 3 menit ya. Dari sekarang saya akan membuat videonya dari yang pertama ya. Untuk jamnya saya tampilkan dulu karena disyaratkan untuk menampilkan jam ya. Ini waktu hari Rabu, UAS AI Rabu 13.01.21, jam 8.03, sudah 3 menit. Nah, di sini saya sebelumnya sudah download ya dari kisi-kisi yang diberikan. Di sini ada Basic for Android, Bridge APK-nya, Command Line Tools, Resource JDK 11 ataupun yang 15, juga yang JDK 8 Oracle. Kemudian kita pertama-tama itu membuat, setelah download ini ya, kita membuat folder di C. Nah, di sini klik new folder, nama foldernya adalah Android. Nah seperti ini. Command line tools, resource, ini di copy saja. Kemudian klik kanan extract here, ini juga klik kanan extract juga. Masih 989. Oke.
ini udah selesai untuk ekstrak di dalam folder Android DJ ya. Kemudian install aplikasi basic for Android-nya. Oh ya, untuk Java ini saya sebenarnya sudah ada ya, sudah menginstal karena untuk membuat program Android juga. Apa maksudnya ya? Ya ketika saya menginstal aplikasi pemrograman yang membutuhkan Java JDK ini, jadi sudah terinstall terlebih dahulu, dan ini saya tidak perlu menginstalnya lagi. Install basic for Android, ini versi terakhir ya, terbaru 10.5. Checklist desktop, install. Oke, finish. Kita langsung launch ke basic for Android-nya. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya. Kemudian kita konfigurasikan di menu tools, configure path ya. Nah ini. Di sini sebenarnya udah otomatis ya. Kita bisa mengecek ini apakah ada beneran apa enggak sih sebenarnya. Ini di Java C program file Java JDK 1 ataupun diganti sebenarnya tidak masalah ya. Kita coba cari di C, kemudian di program files Java, nah ini JDK di bin java.exe java 18060 yang tulisannya Java. Nah ini kan ekstensinya executable. Nah ini java.exe, dia path-nya itu mencari ini, tapi sebenarnya yang diminta itu JDK 11 ya. Coba diinstal juga lah. Oh ini sudah ada ternyata, tinggal diekstrak ya, diekstrak nggak apa-apa lah. JDK 11, kalau yang saya punya itu JDK 1 ya, jadi lama mungkin JDK 1. Nah ini sudah selesai. Kemudian saya pindahkan ya foldernya ke sini, copy. Jadi mengikuti instruksi saja biar aman. Nah, sembari menunggu, saya akan mengkoneksikan HP saya dengan bridge ya, tapi saya akan menampilkan di layar komputer, laptop. Visor, pakai aplikasi Visor. Nah, di sini saya koneksikan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdeteksi ya. Saya klik, nah, akan muncul. Nah, ini tampilan HP saya ya. Di sini belum ada apa-apanya. Nah, ini JDK 11-nya sudah terekstrak ya. Jadi kita tinggal mencarinya. Kita lanjutkan dahulu. Di mana tadi? Basic for Android. Nah, ini. Cari yang java.exe di dalam bin ya. Kita browse, kemudian kita masuk ke si Android JDK 11 bin Java. Nah ini java.exe, cuma ada satu ya. Kita open, terus Android jar-nya itu sudah otomatis. Ini juga masuk di dalam ini ya, path-nya itu
DC Android platform Android 30 dan ini ekstensinya jar. Kalau kurang yakin bisa properties, klik kanan properties seperti ini ya, ekstensi jar. Oke. Jadi ini sudah setting ya path-nya. Kemudian saya mau install apa ini? Oh ya, install apa itu namanya, bridge-nya ya. Kita buka Play Store, kemudian kita cari bridge. Nah, tampilannya seperti ini. Bridge itu untuk koneksinya menggunakan wireless. Moga-moga nggak ada kendala ini. Nah, seperti ini. Please allow, yes. Ini di background, di yes juga nggak apa-apa. Kemudian ini di enable FTP-nya, kita izinkan. Wow, what happened? What happened with this? Jadi belum ini. Waiting for connection. Nah, kayak tak kecilin ini layarnya biar kelihatan. Ini nggak bisa kecil apa ya? Oh, ternyata bisa guys. Nah, ini dia. Ini tampilan HP-nya. Mana sih? Kok susah digeser? Nggak bisa digeser. Nah, inilah ya tampilan HP-nya. Nah, seperti ini. Kemudian saya coba membuat file baru. Kalau kita melihat dari instruksinya, instruksi yang ada di sini kan berarti saya udah mengunduh ini, udah mengekstrak, kemudian sudah ini ya mendownload, udah ekstrak ya SDK-nya juga. SDK itu kan di dalamnya ada command line tools sama resource-nya ini. Kemudian untuk soal yang nomor 3, basic for Android tadi ini ya sudah diinstal, kemudian sudah dikonfigurasi di sini konfigurasinya, configure path, java.exit juga Android jar. Terus kemudian nomor 4-nya itu bridge. Nah, Android bridge-nya itu yang ini ya, bridging-nya. Dalam, waduh bahaya, lagi direkam ada yang ngecat. Nantilah tak bikin ini dulu ya mungkin ya. Ini kan udah juga. Terus tahap nomor 5-nya, nah, buatlah your first program dan rekam bentuk video proses 1-5 full screen dengan layar monitor dan tampilan waktu tanggal rekam. Nah, ini ya. Ini harinya, ini tanggal bulan jam, tanggal bulan tahun, dan ini jamnya. Dan ada muka saya. Pakai alma mater kebanggaan ya tentunya karena ini formal, sedang ujian. Dan ini sedang proses pembuatan videonya. Tinggal proses pembuatan first program. Nah, sederhana saja. Kita pilih menu file, kita pilih new B4X page. Nah, kira-kira seperti ini. Di sini tentukan folder project ya. Jadi kita mau ditaruh di mana sih projectnya kan kayak gitu kan. Nah, di sini saya udah menyiapkan ya. Di sini di dalam mata kuliah AI foldernya saya buat folder baru, namanya itu project. Nah, saya folder, kemudian nama aplikasinya, nama projectnya itu UAS aja lah, UAS AI, min AI. Gini apa ya? Tapi pakai underscore saja. Nah, gini. Nah, sudah terbentuk. Ini di checklist saja ya.
firewall. Di allow. Kemudian kita ke menu designer, open designer. Tapi sebelum ke sini seharusnya kita koneksi dulu ya, dari tools, bridge-nya, kemudian connection Oppo. Nah, ini HP saya. Nah, di sini statusnya udah ini, di sini install ya, install designernya. Statusnya udah connected. Gambar rantai 2 kita buka. Nah, desainernya seperti ini. Kemudian coba kita project designer ya, open designer. Nah, seperti ini. Terus di sini pilih yang ini ya, 1 2 3 WYSI WYG designer, pilih connect. Connect-nya ke Oppo ini. Nah, ini di HP saya nih ya. Ini kan saya gerakin pakai mouse. Kalau ini saya gerakin pakai tangan nih. Jadi itu. Seperti itu. Variannya di sini pilih yang match connected device. Jadi biar sama. Ketika ditaruh di sini dia ke pojok. Ketika taruh di sini dia juga ke tengah. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah sangat gampang ya IDE-nya, atau bisa disebut sebagai RAD atau Rapid Application Development. Jadi sebuah IDE yang bisa mempercepat proses pembuatan aplikasi. Nah, di sini ada, saya mau ganti dulu ya. Jadi di sini saya pengen ganti nama aplikasinya. Di sini AI app gini ya. AI app application, version kode, kemudian version name-nya, nama versinya semisal dibikin UAS AI seperti itu ya, dikasihlah namaku Fuadin Latif, NIM-nya 195520 01. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian di main page-nya di sini ada pesan ya, ketika, jadi ini kan kita membuat sebuah tombol. Nah, di sini itu ketika tombolnya diklik dia muncul pesannya hello world. Saya pengen ganti pesan ini menjadi this is my first app. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kemudian ini headernya atau title dari judul dari pesannya. Saya kasih nama Hi guys. Nah, jadinya nanti Hi guys, this is my first app. Seperti itu. Kurang tapi ya, my first app apa, tapi jadi dikasih Android kayak gini aja. This is my first Android app. Gitu ya. Ya, seperti itulah sebenarnya, sederhana. Nah, ini kan udah. Kemudian coba kita compile projectnya. Ini sudah di save. Kita compile ini ya, di run F5. Harusnya sih nggak error. Kalau error ya diulangin. Kayak gitu. Nah, kita pilih yang atas ya, Oppo. HP saya Oppo. Nah, ini dia. Kita install. Buka aplikasinya. Oke, dan ini adalah aplikasi yang baru saja kita buat. Ketika diklik, Hi guys, this is my first Android app. Nah, kurang lebih seperti itu. Ki apa ge? Jam sing nang kowe nang laptop apalah mbulah. Jadi kurang lebih seperti ini ya, teman-teman sekalian. Barangkali ini nantinya bisa menjadi sebuah tutorial bagi teman-teman semua di luaran sana. Dan ini juga sebagai tugas UAS saya. Ini tulisannya klik ya, bisa diganti loh sebenarnya. Kita masuk ke desainernya. Di sini ada button 1. Button 1 itu di sini nih ya. Ini namanya. Ini teksnya. Teksnya apa?
um, apa ya, text button 1, coba klik kayak gitu mungkin ya, coba klik, terus kita compile lagi, harusnya sih jadi. Kalau error kita ulangi, running F5. Ini udah jadi nih, kok cepet ya, apa otomatis dia di sini? Oh, berarti dia itu langsung apa istilahnya ya, lifetime, atau ya langsung lah ketika ini dirubah maka dia otomatis berubah. A B C D misalnya ini teks dari buttonnya ya. Apa ketika di-compile, coba klik, tadi udah saya ganti menjadi ABCD. Belum tak enter tuh. Oh, ABCD ini button ya, kita enter. Oh, jadi live ya. Kalau udah kayak gini, ini kan tampilan di HP nih, ini belum jadi aplikasi. Biar jadi aplikasi kita harus merunningnya, jadi di compile, di run. Mana ini nggak jalan, beginning. Oh ini di stop dulu, kemudian di run lagi. Nah, ini button, ketika ini diklik, hi guys, this is my first Android app. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya klik pakai tangan di HP. Ini tampilan HP saya. Ada pesan dari Ni'matul Masuro, dan yang beda karo kisi-kisi soal UASE. Saya kira nggak beda ya, ini masih sama. Hanya saja kan masing-masing mahasiswa itu pemahamannya beda memahami kata-kata yang ada di dalam soal, kalimatnya seperti apa, terus arah dan tujuannya kemana, seperti itu kira-kira. Wow, sudah 22 menit ujian hari ini ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini saya tinggal ngirim linknya di sini, tapi ngirimnya pakai apa ya, tapi gampang lah, nantilah saya coba. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, rekan-rekan di luar sana dan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen ya, maaf. Saya sudah mengerjakan UAS. Insya Allah ini sempurna ya, harusnya sih harapan saya, karena sudah jadi dari semua setting, konfigurasi, juga membuat aplikasi pertama Anda kayak gitu ya, intinya kayak gitu. Oh ya, satu yang belum itu info aplikasi, apa yang dirubah tadi kan. Nah, di dalam ini ada detail aplikasinya itu apa ya tadi ya. Nah, di sini kan ada ini nih, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Ya pokoknya inilah. Kalau ngezoom pakai apa ya? Coba. Ini bisa buat zoom nggak ini? Ternyata nggak bisa ngezoom. So, panel ngezoomnya pakai apa ini? Tools. Kenapa nggak bisa ngezoom? Zoom F10 benar. Harusnya ini. Nah, di sini itu ada, tadi kan namanya udah diganti ya, AIF, terus versinya jadi versi UAS, AI Vodin-Latif, dan NIM saya kayak gitu. Seperti itulah kira-kira. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk semua dan bagi saya sendiri khususnya pribadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.